Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat ya? Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa agar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Mari membaca suratul Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan memulai absen kalian satu persatu ya. Sudah siap? Yang pertama, Abdul Sobjin At-Tamimi hadir? Ya, hadir. Yang kedua, Ahmad Jimin Pranaja hadir? Hadir. Yang ketiga, Ahmad Zungko Zainal hadir. Yang keempat, Mbak Ayatul Husna hadir? Hadir. Yang keempat, Hosokdar Yadika hadir? Hadir. Yang keenam, Rafsa Yonggi Sidaki hadir? Hadir ya. Oke, hari ini hadir semua. Alhamdulillah. Pertemuan pertama kita hari ini berarti kita memulai semester baru di kelas 12 ya Nana. Materi pertama kita hari ini adalah khilafah. Sebelumnya dari kalian sudah tahu apa itu khilafah? Belum ya? Nah, sebelum Ibu jelaskan tentang apa itu khilafah, mari Ibu akan tunjukkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Meliputi yang pertama, melalui diskusi, siswa dapat merumuskan arti khilafah dengan tepat. 2. Melalui penggalian informasi, siswa dapat menjelaskan tujuan khilafah. 3. Dengan tanya jawab, siswa dapat memberi contoh penerapan 5 dasar khilafah dalam pelaksanaan kepemimpinan. Yang keempat, setelah pembelajaran, siswa dapat menjelaskan hikmah khilafah sesuai dengan konsep Islam dan pemerintahan. 5. Dengan kerjasama dan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan 5 dasar khilafah dan dasar kepemimpinan yang diterapkan di Indonesia. Nah, Ibu udah jelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang selanjutnya Ibu akan tunjukkan metode pembelajaran kepada kalian. Metode yang Ibu gunakan hari ini adalah metode jigsaw. Sebelumnya dari kalian udah ada yang tahu belum? Jigsaw itu metode pembelajaran seperti apa? Belum ya? Oke, akan Ibu jelaskan langkah-langkah metode pembelajaran jigsaw ini. Langkah-langkah metode pembelajaran jigsaw. Yang pertama, membagi kelompok bahasan menjadi beberapa segmen atau bagian. Yang kedua, membagi siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah segmen yang ada. 3. Setiap kelompok tugasnya membaca dan memahami materi pelajaran yang berbeda. 4. Setiap kelompok mengirim anggotanya ke kelompok lain untuk menyampaikan apa yang telah mereka pelajari di kelompoknya. Yang kelima, kembalikan suasana kelas seperti semula dan tanyakan sekiranya ada persoalan yang tidak dapat dipecahkan dalam kelompok. Yang terakhir, beri siswa beberapa pertanyaan untuk mengetahui pemahaman mereka terhadap materi yang sedang dipelajari. Semuanya udah paham ya metode yang akan kita gunakan hari ini? Oke, sekarang kita buat kelompok. Karena kita hari ini akan membahas 5 subbab pembahasan khilafah yang meliputi pengertian khilafah, tujuan khilafah, dasar-dasar khilafah, syarat seorang khalifah, dan hikmah pelaksanaan khilafah. Jadi kalian
berhitung 1 sampai 5 dimulai dari Mas Jimin dari sebelah kanan, nanti muter ke belakang sampai pojok. Mengerti? Oke. Berhitung mulai. Sudah ya? Sudah. Yang selanjutnya, kalian gabung ke kelompok kalian dari nomor 1 sampai 5. Sudah? Nah, ini namanya kelompok asal. Nah, Ibu akan membuat kelompok yang kedua, yaitu kelompok ahli. Caranya, yang anak-anak berhitung dari nomor 1, berkumpul dengan anak nomor 1. Anak yang menghitung dengan angka nomor 2 bergabung ke anak nomor 2, dan begitu seterusnya sampai angka 5. Ngerti ya? Sudah. Oke. Selanjutnya, yang mendapat nomor 1 mempelajari materi tentang pengertian khilafah. Yang nomor 2, tujuan khilafah. Yang ketiga, dasar-dasar khilafah. Yang keempat, syarat khilafah. Yang kelima, hikmah pelaksanaan khilafah. Oke, Ibu akan memberi waktu kalian selama 15 menit untuk mempelajari materi tersebut. Setelah itu, kalian kembali ke kelompok asal kalian masing-masing dan menjelaskan kepada teman kalian satu kelompok tentang apa yang telah kalian pelajari bersama. Paham ya? Oke, setelah kalian pelajari bersama, Ibu akan menunjuk perwakilan kelompok, 1 orang setiap masing-masing kelompok untuk mempresentasikan materi yang telah kalian pelajari secara random ya. Oke, dari kelompok 1, Ibu akan menunjuk Mas Jimin untuk menjelaskan materi tentang pengertian khilafah. Silahkan. Ya, penjelasannya cukup bagus ya, jelas ya semuanya. Ya, yang kelompok 2, Ibu akan menunjuk Mbak Husna untuk menjelaskan materi tentang tujuan khilafah. Sudah. Oke, penjelasannya bagus ya. Ya, beri tepuk tangan. Yang ketiga, kelompok 3, Ibu akan menunjuk Mas Yonggi untuk menjelaskan materi tentang dasar-dasar atau prinsip khilafah. Oke. Wah, penjelasannya cukup bagus dan jelas ya anak-anak. Ya. Yang keempat, Ibu akan menunjuk Mas Namjun untuk menjelaskan materi syarat-syarat seorang khalifah. Silahkan. Ya. Bagus sekali. Selanjutnya kelompok terakhir, Ibu akan menunjuk Mas Jin untuk menjelaskan materi tentang hikmah pelaksanaan khilafah. Silahkan. Ya, penjelasannya cukup baik dan menarik ya anak-anak. Paham kan? Oke. Dari penjelasan teman-teman kalian, adakah yang ingin kalian tanyakan? Ayo bertanya. Tidak ya? Kalau tidak ada, Ibu akan mengulas materi dari awal sampai akhir supaya kalian tambah paham. Materi pertama adalah pengertian khilafah. Seperti yang sudah kalian pelajari tadi, khilafah adalah sistem pemerintahan Islam yang bertujuan untuk melanjutkan kepemimpinan Rasul setelah Rasul wafat. Ingat ya, yang perlu digarisbawahi di sini adalah kepemimpinan Rasul yang digantikan, bukan Rasulnya. Karena Rasul terakhir akhir zaman adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Materi yang kedua tadi apa? Ya, tentang tujuan pelaksanaan khilafah. Tujuan pelaksanaan khilafah ini adalah
terdapat dua tujuan. Yang pertama tujuan secara umum, yang kedua tujuan secara khusus. Tujuan secara umum ini adalah mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, sejahtera, lahir batin, dan mendapatkan perlindungan, ampunan, serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan secara khusus ada 4. Yang pertama, melanjutkan kepemimpinan Rasul, melanjutkan kepemimpinan agama Islam setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Yang kedua, berupaya memelihara keamanan dan ketahanan negara dan agama. Yang ketiga tadi apa? Ya, mengupayakan kesejahteraan lahir dan batin seluruh lapisan masyarakat dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Yang keempat, mewujudkan dasar-dasar khilafah yang adil dalam seluruh aspek kehidupan umat Islam. Yang ketiga, dasar atau prinsip-prinsip khilafah. Tadi ada berapa? Ada 5. Ya, benar sekali. Prinsip ini sama dengan dasar negara kita, negara Indonesia, yaitu Pancasila. Percaya atau tidak? Mari kita buktikan bersama-sama ya. Yang pertama, tauhid atau mengesahkan Allah. Dasarnya apa? Dasarnya Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Ya. Yang kedua, persamaan derajat sesama umat manusia. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi Inna akramakum indawahi ataqakum. Dasar prinsip yang ketiga tadi apa? Masih ingat? Ya, pas 6 Jun apa tadi? Ukhuwah Islamiyah. Benar sekali. Ukhuwah Islamiyah atau kesatuan dan persatuan dan kesatuan agama Islam. Dasarnya adalah Quran surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'an wala ta'arufu. Ya, yang prinsip atau dasar khilafah yang keempat adalah musyawarah. Musyawarah ini adalah kedaulatan rakyat. Dasarnya apa? Ya, dasarnya adalah Quran surat Asy-Syu'ara ayat berapa tadi? Ayat 38 ya. Ya, ayat 38 yang berbunyi wa amrohum syura bainahum. Ya. Yang dasar kelima adalah keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat. Dasarnya adalah Quran surat Al-Nahl ayat 90. Benar sekali. Bunyinya Quran surat An-Nahl ini bagaimana? Mas Jimin. Ya, benar sekali. Inna waha ya'murukum bil adli wal ihsan. Yang berikutnya adalah syarat seorang khalifah. Ada berapa syarat tadi? Ya, ada 6 syarat ya. Yang pertama apa? Bahusna, beragama Islam. Yang kedua, memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Yang ketiga, mampu melaksanakan hukum yang berlaku di negaranya. Yang keempat, adil. Seorang khalifah tidak boleh zalim. Ngerti? Yang kelima, tidak cacat badan dan panca inderanya. Kenapa kok seorang khalifah tidak boleh cacat inderanya? Jika seorang khalifah cacat secara fisik, maka
dia tidak akan mampu melaksanakan tugas yang diembannya. Oke. Yang terakhir, seorang khalifah itu dipilih oleh ahli wal ahdi. Mengerti ya? Yang terakhir apa tadi? Hikmah. Ya, hikmah dari pelaksanaan khilafah. Hikmah yang dapat diambil dari pemerintahan yang ditegakkan sesuai dengan aturan yang telah disahkan oleh hukum negara. Maka cita-cita untuk membentuk negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dapat terwujud dengan mudah. Oke, sudah paham ya semuanya? Baik, silahkan buka LKS kalian halaman 10. Itu dijadikan PR di rumah. Minggu depan Ibu akan koreksi dan akan menilai. Jangan lupa ya. Oke, sebelum Ibu akhiri pertemuan kita hari ini, ada yang ingin bertanya? Tidak ya? Ya, nggak ada yang mau bertanya karena tidak tahu apa yang ingin ditanyakan. Baik, oke, tidak apa-apa. Kita akhiri dan cukupkan pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.